Setiap hari adalah hari baik. Semangat inilah yang terus mengiringi insan seci Indonesia menebar kebaikan di ladang berkah. Benih-benih kebaikan terus dipertahankan dalam setiap langkah insan seci. Setiap tahunnya sebagai puncak perayaan Tahun Baru Imlek, Cap Gome dirayakan secara meriah oleh masyarakat Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Insan seci di kantor penghubung Kota Singkawang memanfaatkan momen ini dengan menyebarkan semangat bersumangsi lewat pembagian beras cinta kasih. Sebelum pembagian beras, relawan seci Singkawang melakukan survei dari rumah ke rumah selama 4 hari, serta pembagian kupon beras kepada warga di 65 RT. Tujuannya agar pembagian beras tepat sasaran. Tanggal 12 Februari 2012, sebanyak 220 ton beras cinta kasih dibagikan kepada 3.151 kepala keluarga yang membutuhkan. Setiap kepala keluarga mendapat 20 kilo beras. Cilincing adalah salah satu wilayah di Jakarta Utara yang merupakan kawasan padat penduduk. Tak jarang, banyak ditemukan rumah penduduk dengan WC yang tak layak pakai, atap yang tak tertutup sempurna, serta ranjang tidur yang ditata sembarangan. Setelah 64 rumah dibedah pada tahun 2011 di wilayah ini, kini kembali para relawan seci berencana membedah beberapa rumah di Cilincing. Pada 5 Februari 2012, para relawan mensurvei 27 rumah yang akan dibedah di Cilincing. Berdasarkan rapat para relawan, diputuskan 4 rumah layak dibedah, serta 6 rumah akan disurvei ulang. Ratusan warga harus kehilangan tempat tinggal mereka akibat kebakaran yang terjadi di Jalan Laut Sedalam, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kebakaran yang terjadi akibat hubungan arus pendek menghanguskan 400 rumah warga. Pada 10 Februari 2012, para insan seci bergerak ke lokasi bencana. 311 paket bantuan, mulai dari selimut, baju, kotak makanan, kain, alas kaki, hingga peralatan mandi diberikan kepada para korban. (10 Februari 2012), 15 mahasiswa jurusan Social Worker Universitas Seci Taiwan bersama seorang dosen mereka tiba di Indonesia. Rombongan dari Taiwan ini selama 7 hari mengunjungi insan seci Indonesia, khususnya yang ada di Jakarta. Selain dikenalkan perkembangan keempat misi seci di Indonesia, serta melakukan kunjungan persahabatan di Universitas Indonesia, kunjungan budaya di Taman Mini Indonesia Indah, para mahasiswa juga melakukan kunjungan kasih bersama para relawan seci. Liu Fuxiang, sosok ayah yang tegar dalam merawat anaknya, menciptakan pengalaman inspiratif tak terlupakan bagi mahasiswa Taiwan. Selama 20 tahun, setiap hari dalam 24 jam, Liu Fuxiang tanpa henti menjaga anaknya David. Putra kesayangannya mengalami kelumpuhan setelah kecelakaan motor pada tahun 1993 silam. Pendarahan di kepalanya membuat David koma selama 8 bulan. Setelah sadar, didapati kerusakan syaraf sehingga tubuhnya terbujur kaku, tak berdaya, serta kemampuan berbicaranya menurun. Demi mengobati sang anak, Liu Fuxiang menjual rumahnya di Bangka dan menyewa rumah di Jakarta. Namun, terlambatnya penanganan medis membuat kondisi David tak kunjung membaik, hingga menginjak usia 32 tahun. Sejak istrinya meninggal 2 tahun lalu, Liu Fuxiang sendiri yang merawat David. Dengan penghasilan seadanya, Liu Fuxiang yang kini berusia 72 tahun bekerja sebagai penjahit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk mendapatkan ketenangan jiwa, Liu Fuxiang selalu menonton tayangan di Daai TV. Liu Fuxiang sadar usianya sudah tidak lagi muda. Suatu saat, ia akan meninggalkan anaknya. Untuk itu, ia menyerahkan anaknya kepada insan seci. Ia pun berharap ketika dia sudah meninggal, dapat mendonorkan organ tubuhnya untuk keperluan medis seci. Kota Tebing Tinggi terletak di bagian utara Provinsi Sumatera Utara. Dapat ditempuh dengan mobil dari kota Medan sekitar 1,5 jam. Jejak cinta kasih bermula dari seorang relawan seci bernama Wardi.
Ketika menonton tayangan PAI TV, ia merasa tersentuh dan terinspirasi oleh kegiatan yang dilakukan Seci. Hal ini membuatnya bertekad untuk mengembangkan Seci di kota tebing tinggi. Dari tekad ini berkembanglah relawan Seci komunitas di tebing tinggi, yang kini telah beranggotakan 80 relawan. Memasuki tahun ketiga, akhirnya berkat kesabaran dan niat tulus, saat ini Insan Seci Tebing Tinggi membangun sebuah kantor penghubung yang akan menjadi pusat kegiatan serta sarana pelatihan diri para insan Seci setempat. Manusia dapat disucikan. Yayasan ini cukup baik. Yayasan ini memberikan bukti, bukan janji, bahwa telah berbuat itu jauh lebih baik daripada hanya di dalam oral saja. Tidak memberikan satu kenyataan yang jelas, tapi Buddha Suci telah memberikan satu bukti-bukti bahwa apa yang diajarkan di dalam Buddha Suci itu mereka implementasikan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dengan ditandatangani peletakan batu pertama pada 19 Februari 2012, untuk kantor penghubung kota tebing tinggi diharapkan dapat menginspirasi daerah lainnya untuk dapat menyebarkan cinta kasih universal. Selain itu, para insan Seci dapat semakin bersemangat untuk bersumbangsi kepada masyarakat. Pengobatan medis dengan tindakan operasi menelan biaya yang tidak murah. Operasi bibir sumbing, katarak, hernia, dan benjolan bisa menelan biaya operasi berkisar 5 hingga 6 juta rupiah. Hidup dengan penghasilan menengah ke bawah membuat warga kurang mampu harus bertahan dengan penyakit yang dideritanya. Sebagai pengemban misi kesehatan, Tima Indonesia kembali mengadakan bakti sosial kesehatan ke-81 di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 114 pasien katarak, 73 pasien hernia, 55 pasien minor, 5 pasien bibir sumbing, dan 3 pasien ptergium telah menjalani operasi gratis pada 18 hingga 19 Februari 2012. Pulau Harapan dan Pulau Kelapa merupakan bagian dari Kepulauan Seribu yang berada 45 km dari Jakarta Utara. Angin puting beliung yang menerjang wilayah ini menyebabkan 555 rumah rusak. Hancurnya atap rumah membuat mereka untuk sementara menggunakan plastik sebagai penggantinya. Mendapat informasi ini, relawan Seci dengan perahu menuju ke lokasi bencana untuk melakukan survei. Dari hasil survei diketahui, penduduk setempat sangat membutuhkan bahan bangunan untuk membangun kembali rumah mereka. Maka, pada 21 dan 22 Februari, Insan Seci Indonesia memberikan kupon bantuan kepada korban di lokasi bencana. 7.000 keping asbes dan 1.500 sak semen diberikan kepada korban untuk menunjang kebutuhan tempat tinggal mereka. Siapa lagi? Aksi terorisme membuat kecemasan di hati semua orang. Para mantan narapidana gerakan militan seringkali ditakuti sebagai pelaku terorisme. Terlepas dari itu, sesungguhnya mereka adalah manusia biasa. Setelah melewati masa hukuman, pada 26 Februari 2012, 22 mantan pejuang militan Afghanistan dan Moro melakukan kunjungan ke perumahan Cinta Kasih Seci, Cengkareng, Jakarta Barat. Dengan bimbingan pihak Universitas Indonesia yang selama ini membantu rehabilitasi psikologis mereka, kunjungan ini bertujuan untuk memperkenalkan suasana rukun dan harmonis antar umat beragama di perumahan Cinta Kasih Seci. Selain itu, juga diperkenalkan sejarah dan misi Seci yang berlandaskan cinta kasih. Melalui kunjungan ini diharapkan para mantan pejuang militan ini mempunyai wawasan yang baru tentang kerukunan hidup antar umat beragama di lingkungan Seci, sehingga tidak ada perbedaan ras, suku, dan agama, serta dapat saling menghormati satu sama lain. Saya mencoba mungkin dari sekarang gitu ya, merubah diri saya menjadi lebih baik. Itu jelas kita harus banyak membantu orang memang dengan penuh cinta kasih.
Dengan terus berjalan dalam langkah kebajikan, segenap insan suci semakin melatih diri dan menyebarkan cinta kasih, membuat hidup ini menjadi lebih berarti.